Oke, apa kabar? Saya akan menyampaikan salah satu materi cara membaca data pencarian di Google. Sebelumnya terima kasih sudah mengunjungi channel YouTube ini di channel Asik Enjoy Sukacita. Baik, selama ini jadi saya sudah tidak membuat beberapa konten yang di outdoor, tapi saya akan buat konten di indoor. Balik lagi ngajar internet marketing. Terima kasih ya. Jadi cara membaca data pencarian di Google. Hari ini siapa sih yang nggak mencari sesuatu, mencari boleh dibilang ingin cari barang, produk, jasa melalui Google. Pasti semua rata-rata melalui Google. Jadi setuju ya, pada saat pembelajaran ini kita mesti tahu cara membacanya data pencarian di Google. Oh ya, ada rahasianya. Kalau kita bisa mengetahui cara ini, bahwa kita bisa memenangkan kompetisi. Nah, ini dia yang menarik. Next slide. Oke, guru-guru internet selalu mengajarkan apa golden nugget yang Anda dapatkan. Dari beberapa menit yang Anda mau berikan, yang Anda sudah sisihkan, yang sudah Anda berikan, apa yang Anda akan dapatkan. Jadi masing-masing bisa mendapatkan bagiannya masing-masing. Tapi ingat, setiap bagian itu harus dicari. Apa yang harus saya eksekusi terlebih dahulu. Karena masing-masing orang pasti punya persepsi beda, dan masing-masing juga bisa mengembangkan apa yang di-sharekan pada sore hari ini bisa menjadi sesuatu hal yang lebih berharga lagi. Oke, next slide-nya adalah pasti semua orang mau dan agar mereka mudah ditemukan di Google. Ya, termasuk saya, pasti saya juga mau bahwa produk dan jasa yang saya tawarkan mudah ditemukan di Google. Ternyata Google itu menyimpan banyak rahasia yang harus kita ketahui. Teman-teman, jika Anda belum mengetahui rahasia ini, yuk disimak sama-sama. Ini dia bagaimana cara bisa masuk ke Google. Ternyata bisa masuk ke Google adalah menjadi misteri selama ini. Beberapa orang mastah atau orang-orang yang sudah piawai di dalam cara memasukkan kata kunci atau website mereka di dalam Google adalah merupakan hal yang mudah. Tetapi buat orang-orang mereka yang awam, ini masih merupakan teka-teki. Yuk kita coba pelajari. Pertanyaannya adalah, Bapak Ibu coba, bukan pertanyaannya ya kalau saya bilang, tapi Bapak Ibu coba cari nama saya Petrus Suganda di Google. Begitu Anda mengetikkan nama saya di Google, Anda pasti menemukan beberapa listing atau beberapa link dari website yang sudah pernah saya masukkan. Nah, pertanyaannya begini, sekarang ubah nama saya ini dengan nama Anda. Apakah nama Anda sudah masuk di Google? Atau ubah nama yang ini dengan jasa atau produk Anda. Abaikan nama ini, karena nama ini tidak dikenal. Nah, coba masukkan nama produk jasa Anda. Jika tidak ada, jika tidak keluar di Google, itu artinya tandanya Anda harus memasukkan itu di Google. Nah, kalau saya bilang, masukkan nama kompetitor atau jasa kompetitor, keluar nggak? Kalau mereka keluar, kompetitor Anda ya, itu berarti Anda harus belajar dan tetap memperhatikan video ini dan menyimaknya. Jika video kompetitor Anda tidak keluar, berarti Anda bisa berlega diri, tapi tetap belajar ya. Oke, saya masuk ke slide selanjutnya. Coba cek dulu nih, Anda ini sebenarnya menggunakan Google Indonesia atau Google Amerika, yang disebutnya google.com, google.co.id atau google.com. Caranya bagaimana sih? Coba Anda masuk ke dalam HP Anda atau Anda masuk ke dalam browser Anda, ketik google.com atau Google aja, ketik Google, kata kunci Google, Anda pencet enter. Kalau sudah, nanti keluarnya seperti ini ya. Keluarnya seperti ini atau seperti ini. Apa bedanya? Saya ulang ya. Kalau ini Google, di sini ada tulisannya gambar. Ya. Ada tulisannya gambar. Di sini tulisannya ada Inggris bahasa Bali. Ada tulisannya penelusuran Google, berarti Anda sebenarnya ada di google.co.id. Nah, kalau ada di sini, Anda klik ini, di sini ada yang namanya image. Ada Google Indonesia, berarti sebenarnya Anda berada di google.com. Nah, sekarang pertanyaannya nih, jadi mana yang direkomendasikan, google.com atau .co.id? Ini pertanyaan serius, tetapi memang tidak pernah terpikirkan sebenarnya. Kami menyarankan agar Anda sebenarnya menang di google.co.id. Nah, coba ya,
ini Google apa nih? Kalau ini langsung jawab aja, ini adalah google.co.id. Kenapa? Karena ini tulisannya semua. Perhatikan ini, gambar, video, berita, buku lainnya. Ketika saya memasukkan kata kunci motivator, yang keluar seperti ini tampilannya di google.co.id. Tetapi ketika saya berganti dengan kata kunci yang sama tapi saya masuk google.com, caranya begini. Kalau semuanya saya mau masuk google.com, saya ada di google.id, saya klik aja Inggris. Ya. Nanti saya akan masuk ke google.com. Kalau semuanya saya ada di google.co.id, saya klik aja Google yang Indonesia, akan saya masuk di google.co.id. Oke. Ketika saya ketik motivator di google.com, lihat google.com ada apanya? Tadi kan di sini tulisannya all, semua, sekarang jadi all. Ini video. Gambar ya, ini gambar, jadi apa? Image, video tetap sama. News, jadi apa? Berita. Books, jadi apa? Jadi buku. Ini dia tampilannya. Kalau kita ngelihat di google.co.id, di google.com, ini tampilannya langsung YouTube. 3 YouTube. Tapi kalau di bawah sini, itu tadi google.co.id ya. Ini google.co.id ada tampilannya 3 YouTube. Tapi kalau di google.com, tampilannya YouTube-nya ada di bawah, tetapi lebih di atas Wikipedia. Nah, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang memperhatikan video ini, coba perhatikan. Bedanya jauh ya, antara .com sama .co.id. Dan hasil resultnya masih sama, 19.700.000. Masih sama, 19.700.000. Yang ini masih 19.700.000. Jadi pertanyaannya, kalau Anda mau menang baca di Google, Anda dulu pastikan bahwa Anda ada di google.co.id. Jika Anda sedang ingin mencari web design, bilang sama mereka bahwa saya juga ingin terlisting di kedua-duanya, di co.id iya, di .com iya. Jadi nanti ada pertanyaan, yang bagusan yang mana nih? Oke, saya lanjut dulu ya. Nah, Bapak Ibu coba nanti cari perbedaannya kata kunci rumah sakit. Kalau kata kunci rumah sakit, coba ya saya buka di sini, masuk Google. Saya ketik Google. Saya sedang berada di Google Indonesia, saya ketik rumah sakit. Datanya apa yang keluar? Datanya di sini langsung keluar peta denah rumah sakit yang ada. Oke ya, benar ya. Ketika saya masuk, oh ya, perhatikan ini 262 juta hasil pencarian. Oke. Saya buka tab baru, saya masuk ke Google. Oke, saya masuk ke Google, saya ketik, masuk dulu .co.id. 266 juta. Di sini 262 juta. Ada selisih ya. Tapi kalau kita ngelihat di sini memang ada perbedaannya jelas jauh. Top storiesnya ada. Kalau yang ini bukan top stories, tapi berita utama. Ada gambar-gambarnya. Kalau gambar yang di sini tidak ada gambar-gambarnya. Nah, jadi begini, saya menyarankan kepada Anda untuk tetap mengoptimalkan di google.co.id. Karena apa? Rata-rata HP yang orang punya selalu terarahnya ke google.co.id ya. Oke, sekarang saya masuk lagi ke yang sini. Jadi Bapak Ibu, nanti kalau sudah masuk ke sini, coba cek, ternyata ada ya perbedaannya antara 266 sama 262 juta hasil pencarian yang berbeda. Nah, mari kita kembali lagi ke google.co.id. Sekarang ada tipsnya loh kalau dalam mencari di Google itu. Kita kalau mencari kata kunci tertentu, mohon tidak menekan enter dengan terburu-buru. Kenapa kita tidak boleh menekan enter terburu-buru? Karena kalau kita menekan enter, kita sudah dapat jawabannya. Paham maksudnya? Kita tidak pernah tahu hasil riset dari Google. Ini yang diajarkan oleh guru-guru internet semuanya. Jangan terburu-buru, tekan enter. Ya.
agar Anda bisa riset kata kuncinya. Kalau bisa Anda riset kata kuncinya, maka Anda akan mendapatkan banyak hal, banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Karena selama ini jika Anda berpikir bahwa Anda ingin ditemukan di kata kunci jual alat fitness, sekali lagi ya, jual alat fitness, ternyata masih banyak rahasia di dalamnya ketika Anda melakukan riset. Tujuan riset apa? Supaya Anda menemukan kata kunci terbaik dan paling banyak dicari sama orang. Dan Anda bisa memenangkan kompetisi dari apa? Kata kunci yang memang dicari tetapi tidak terlalu padat. Karena jual alat fitness, itu seluruh Indonesia akan bermain. Seluruh orang Indonesia akan mencari. Sedangkan saya yang di Jakarta, kalau saya mencari alat fitness, saya tentu akan berkonsentrasi di daerah Jakarta Barat saja. Kalau bisa di daerah yang dekat rumah saya saja. Kenapa? Supaya menghemat ongkos pengiriman, juga menghemat waktu jika ada hal lainnya, jika misalnya dibutuhkan servis. Ini dia butuhnya riset, karena riset juga punya tujuan masing-masing. Oke, saya kasih tahu begini, cara mencari tahu yang paling banyak dan dicari digunakan. Mencari tahu apa yang paling banyak dicari oleh pengguna mencari informasi. Kenapa Anda harus melakukan riset? Karena jika tidak melakukan riset, Anda akan kehabisan waktu. Karena kita ini terbatas loh. Terbatas dari waktu, dari uang, dari tenaga, dari pikiran. Ada yang bilang juga terbatas di otak, karena kita terbatas semuanya. Oleh sebab itu kita harus cari tahu. Cari tahu dari mana? Cari tahu dari riset. Kalau tanpa riset, Anda tidak akan mendapatkan hal-hal yang bisa dianggap menjadi rahasia. Oke, rahasianya begini. Carilah huruf demi huruf, kata demi kata, angka demi angka. Sekali lagi, huruf demi huruf, kata demi kata, angka demi angka. Kalau saya masuk ke sini, ke Google, saya ketik jual alat fitness. Ketika saya langsung klik enter, maka selesai jual alat fitness. Tetapi ketika saya pencet spasi, di sini banyak yang keluar. Ini yang namanya adalah Google Suggestion. Google menyarankan, ternyata jual alat fitness baru itu sebenarnya nggak ada loh dalam pencarian 10 besar. Kalau ditulis begini, lebih awal adalah kata bekas. Yang kedua Tangerang, benar ya, lokasi. Yang ketiga terdekat. Yang keempat adalah murah. Ini dia yang keempat. Outdoor. Second sama bekas sama, oke? Impor, Surabaya, Jakarta, di Medan. Kita hitung ya, yang by location. 1, Tangerang. 2, Surabaya. 3, Jakarta. 4, Medan. Jadi ada 4 lokasi yang banyak mencari jual alat fitness. Tapi dari sisi ekonomi, yuk kita ngelihat, hitung ya. 1 bekas sama yang 2, 3, 4, 5, 6. Antara 1 yang bekas sama yang second, ternyata ada yang cari. Yang bekas mereka mau, tetapi pasti yang bagus, masih layak pakai. Kenapa nggak ada yang baru, jual alat fitness baru? Kalau jual alat fitness baru, mungkin begini Bapak Ibu. Yang paling banyak dicari orang adalah menjadi suatu kebutuhan. Jika itu menjadi suatu kebutuhan, maka banyak yang cari. Ya, kita kembali keluar dari alat fitness, jual alat fitness, tapi kita ketik jual, ketik kata jual. Ingat, rahasianya adalah jangan terburu-buru pencet enter, tetapi pencetlah spasi. Saya masuk ke Google lagi, saya ketik jual spasi. Ternyata yang paling banyak orang mencari di sini adalah jual masker. Ya, hari ini tanggal 18 di bulan April. Hari ini tanggal 18 di bulan April, kita masih ada yang namanya PSBB dari COVID ya 19. Jadi Bapak Ibu, jual masker adalah barang yang paling banyak dicari hari ini. Kalau kita masuk ke jual masker, kita turunin ke bawah ya, ketik spasi. Ingat, jangan pencet enter tapi pencet spasi. Sensi adalah merek yang paling banyak dicari sama orang. Kita turunin ya. Sensi kita pencet spasi lagi. Tuh, bener kan? Jadi sebenarnya kalau kita nggak pernah tahu, kita jual masker Sensi doang. Ternyata jual masker Sensi doang, ada yang murah di Tangerang, terdekat daerah Tangerang. Kenapa kok di daerah Tangerang?
Karena saya berlokasi di daerahnya Jakarta Barat dan di daerah di Kalideres. Google menyarankan Tangerang, Tangerang, Tangerang. Jika Anda sedang berada di Kelapa Gading, berarti Anda tidak menemukan kata Tangerang. Nanti dicoba saja ya. Tapi begini Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4. Lokasi semua, 5 lokasi. Semuanya ada di lokasi. Terdekat, semua rata-rata sudah pakai kata terdekat. Orang mencari kata kunci terdekat. Oke, saya hapus ya. Bukan jual masker. Tetapi jual apa? Jual desinfektan misalnya. Jual, oh ya, Anda harus riset katanya begini. Huruf demi huruf, kata demi kata. Jual spasi. Saya biasanya dikasih tahu sama guru-guru internet, ayo riset dengan huruf demi huruf. A, Anda akan mendapatkan kata kuncinya. Nanti mana yang paling sesuai dengan bisnis Anda. Atau B, sampai dengan abjad Z. Anda akan ketemu di sini. Kalau saya mau langsung, saya udah tahu bahwa saya pengen cari desinfektan. Nah, ini dia. Jual desinfektan. Saya turun ke bawah, saya ketik spasi lagi. Terdekat. Pasti ada kata terdekat. Ya. Kenapa ini ada? Karena memang jarak hari ini sangat penting. Jadi Bapak Ibu, jika Anda menjual barang atau jasa, khususnya barang, Anda harus melihat kata kunci terdekat menjadi salah satu kata kunci yang bisa Anda pertimbangkan. Nah, keren kan? Kalau Anda tidak tahu rahasia yang di Google, Anda tidak akan pernah memenangkan kompetisi. Itu menurut saya. Baik Bapak Ibu, yuk kita masuk ke sini sekalian ya. Huruf demi huruf, kata demi kata, angka demi angka. Jadi nanti di reset satu-satu pelan-pelan. Ini pekerjaan panjang, tetapi begitu Anda mengerjakannya, saya percaya Anda bisa mendapatkan menang di berbagai sisi waktu. Masih tetap menyimak ya? Nggak apa-apa. Pelan-pelan tetapi Anda bisa belajar. Yang penting tahu rahasianya. Baik, studi kasus nanti lihat ke browser, tadi saya sudah sampaikan studi kasusnya. Nah, sejauh ini apa golden nugget yang Anda dapatkan? Ternyata Anda harus riset, kata kunci harus di reset. Jadi Anda harus meriset. Jangan ambil kata kunci yang besar, yang umum. Boleh kalau Anda kuat, tapi kalau Anda belum kuat, ambil kata kunci yang harus di Google Suggestion. Apa yang Google sarankan, Anda ambil dari situ, ya. Jadi golden nugget bisa macam-macam. Kalau semuanya Bapak Ibu yang menyaksikan video ini bilang, "Oh, saya dapat sesuatu nih dari video yang singkat ini. Saya dapat bisa belajar." Oke, silakan. Anda yang olah sendiri. Oke? Nah, apa akan didapatkan apa saja sih kata kunci? Kata kunci itu bisa dapat dari Google Suggestion, juga dari Google Related, ya. Google Related juga merupakan hal yang gampang, Anda mudah dapatkan ini. Google Related dari mana sebenarnya? Google Related ini dari sini. Ketika saya tadi klik kata rumah sakit, dia nggak ada Google Related-nya. Tetapi kalau kata jual tadi, jual alat fitness. Saya kasih spasi, saya kasih jual alat fitness bekas ya. Saya klik. Anggap saya sedang mencari ini. Nah, ini adalah related-nya. Pencarian related atau boleh dibilang yang berkaitan. Nah, Bapak Ibu bisa pakai di sini. Ini kata kunci yang sudah disaring sama Google sebenarnya. Ini banyak yang cari. Treadmill bekas, jual alat fitness bekas, jual fitness bekas pasar rumput. Tapi nanti tergantung sama Bapak Ibu sekalian ya, mencari kata kuncinya dari mana. Nah, kalau kita kembali ke slide, Bapak Ibu, kalau kita kembali ke slide, ada Google Suggestion sama Google Related. Google Suggestion itu tadi yang kita cari di halaman kolom pencarian. Ini adalah Google Suggestion. Oke? Dan ini adalah Google Related. Anda sudah mendapatkannya? Paham? Jadi sekali lagi, ini Google Suggestion dan ini Google Related. Anda bisa ambil ini. Nah, sekarang yuk kita masuk ke slide berikutnya. Belajar membaca Google Trend. Ternyata Google Trend itu penting Bapak Ibu. Ketika Anda mengetahui Google Trend, saya sih bilang Anda bisa memenangkan kompetisi. Ya. Oke, sebelum saya akhiri, yuk kita sama-sama belajar Google Trend terlebih dahulu. Klik Google Trend. Saya pencet Enter. Saya masuk ya ke Google Trend. Nah, ini dia Google Trend.
Google Trend ini Anda harus mengetikkan kata kunci di sini. Saran saya jangan di United States, tapi pindahlah ke Indonesia. Anda harus menggunakan Google Trend Indonesia. Oke. Sudah Anda memasukkan ke Google Trend Indonesia, kita ketik jual masker. Kita mau bandingkan sama jual desinfektan. Mana yang paling laku, mana yang paling rame. Oke, ini jual masker. Saya mau dikomparasikan dengan jual desinfektan. Sebentar ya, saya masuk ke sini. Jual desinfektan. Oke. Bentar, saya ganti. Oke, di sini juga jual hand sanitizer. Hand sanitizer. Oke, Bapak Ibu, lihat. Saya geser sedikit supaya kita bisa melihat. Oke, kita lihat ini grafiknya naik total di kata jual masker, ya. Jual masker grafiknya melonjak, amat sangat melonjak. Jadi kalau semuanya kita melihat bahwa jual desinfektan dengan yang warna kuning, yang warna merah, sama jual yang namanya hand sanitizer, permintaannya melonjaknya seperti ini. Jadi Bapak Ibu kalau dimasuk di Google Trend, Anda bisa ngelihat permintaan itu sejak dari kapan dia naik, sejak kapan dia turun. Di sini Anda bisa melihat bahwa penjualan masker paling banyak orang mencari kata kunci penjualan masker ini di Gorontalo, di Nusa Tenggara Timur, di Papua, di Maluku. Lihat petanya ini biru banget, ya. Apa Jakarta juga masih masuk? Nanti di sini bisa dicek, Bapak Ibu. Ya, di sini masih bisa dicek. Jadi kalau Bapak Ibu mau memulai bisnis, Bapak Ibu bisa ngelihat di sini dengan kata kunci yang Anda masukkan. Nah, ini kalau dibilang jual masker, ya, yang ini tadi secara umumnya besarnya ini jual maskernya doang, tapi ini desinfektan. Lihat, cairan desinfektan. Mereka yang cari hanya di beberapa wilayah doang, tapi di daerah sini udah tidak ada yang cari. Jadi kalau di sini paling banyak sebenarnya, makin ke sini makin banyak, ya, makin merah. Kalau dibilang hand sanitizer rata-rata ambil, tapi ada di daerah-daerah tertentu hand sanitizer tidak ada yang cari. Inilah kepentingannya kita bisa mengetahui namanya dari Google Trend. Anda bisa mengetahui bahwa masing-masing daerah ada trennya. Dan ingat, kita masih bisa mengukur ini dari Google Trend dari wilayahnya, ya. Dari 12 bulan terakhir, per jam terakhir, segala macamnya Anda bisa cari. Baik, di video singkat ini memang tidak bisa mendalam dan mendetail, tapi saya berharap Anda bisa mencoba. Karena untuk mengetahui dan memenangkan kompetisi, Anda harus bisa membaca data terlebih dahulu di Google. Ketika Anda bisa membaca data di Google, Anda bisa memenangkan kompetisi. Mulai dari hal yang kecil, dan saya berharap bahwa Anda mendapatkan golden nugget pada sore hari ini. Terima kasih ya sudah menyaksikan video ini. Semoga video channel Asik Enjoy Sukacita tetap bisa memberikan hal-hal yang positif dan mendorong kita semua untuk tetap maju. Salam sehat dari saya. Sampai jumpa.